Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tema renungan saat ini adalah menjadi kenangan indah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus yang adalah pemimpin umat Katolik sedunia wafat di Vatikan, Roma. Semasa hidupnya ia telah banyak berbuat kebaikan, bukan hanya di kota Roma, tetapi di negara manapun ia berkunjung. Kebaikannya dan kesederhanaannya selalu dirasakan oleh mereka yang bertemu dengannya. Kebaikan dan kesederhanaannya telah berhasil menembus batas-batas ras, suku, sosial, dan agama sekalipun. Lihat saja berapa banyak orang yang datang dari berbagai negara hanya untuk melihat jenazah Bapak Paus yang telah berhasil memikat hati banyak orang. Di antara jutaan orang yang hadir, banyak juga kepala negara yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Bapak Paus. Kematiannya seolah membuat seluruh dunia berduka dan merasa kehilangan sosok yang begitu dikagumi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik beserta dengan tindakan-tindakan kebaikan yang kita lakukan merupakan kekayaan yang dapat ditinggalkan di bumi dan akan dikenang orang. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa semua kebaikan yang pernah kita lakukan akan menyertai kita sampai ke hidup yang kekal. Belas kasihan, pengampunan, kemurahan hati, kesabaran, bahkan senyum sekalipun yang kita berikan kepada sesama tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tuhan akan mencatat semuanya dan memperhitungkannya bagi kita. Kita akan menerima ganjaran apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Ada seorang tokoh di dalam Alkitab namanya Tabita atau Dorcas. Ia adalah seorang wanita yang suka berbuat baik dengan memberikan sedekah. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Setiap kali ia melakukan itu, sebenarnya ia sedang mendirikan sesuatu bagi dirinya sendiri di surga. Kiranya hal ini juga akan memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan yang mendatangkan keuntungan bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Ingatlah bahwa kebaikan-kebaikan kecil sekalipun akan dicatat oleh Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus mencatat, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Kita yang sudah mengenal kebenaran, tentunya tahu bagaimana harus berbuat baik. Lakukanlah itu, karena kita berdosa bukan karena melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum Allah saja, tetapi kita juga dapat berbuat dosa karena tidak melakukan apa
yang seharusnya kita lakukan. Iman kepada Allah harus diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik, karena dari tindakan kitalah orang akan melihat Allah. Selama masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan kembangkan prinsip hidup untuk diri sendiri. Yang penting saya senang, saya untung, orang lain bukan urusan saya. Jangan lupa bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan bagi sesama akan menyertai kita sampai pada hidup yang kekal. Mari kita bangun karakter untuk peduli dan memperhatikan keberadaan orang lain. Jauhkan dari tindakan yang hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Karena hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup kita juga untuk orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolong ingatkan kami untuk selalu menyatakan kebaikan kepada semua orang. Jauhkan kami dari keinginan untuk hidup bagi diri kami sendiri tanpa mempedulikan sesama. Kami telah menerima kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, dan kami rindu untuk membagikannya kepada sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengangkat sakit penyakitnya dan berkenan menyembuhkan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Kiranya dapat mendatangkan sukacita dan menjadi berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.